Hai, kali ini kita akan belajar tentang struktur if. Lebih tepatnya, kita akan mempelajari tentang konsep dan sintaks struktur if, scope dalam struktur if, perilaku struktur if, dan struktur if bersarang atau nested if. Struktur if digunakan untuk mengatur alur program berdasarkan kriteria tertentu, biasanya dalam tipe data boolean. Untuk membuat struktur if dibutuhkan kondisi awal, kondisi akhir, dan alur dari program. Pada diagram alir, struktur if digambarkan dalam bentuk belah ketupat. Sekarang kita akan melihat sintaks atau cara menulis struktur if. Kita tulis if kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di dalam kurung merupakan ekspresi boolean yang akan kita periksa nilai kebenarannya. Dalam tanda kurung kurawal, kita menuliskan instruksi yang akan dieksekusi jika ekspresi boolean dalam tanda kurung bernilai true. Tenang, nanti kita akan melihat perilaku if dalam demo dan simulasinya. Kita akan fokus dulu terhadap ekspresi boolean. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini kita memiliki sebuah struktur if yang memeriksa boolean dengan nilai false. Pada akhirnya, seluruh ekspresi boolean yang diberikan akan menjadi satu nilai tunggal dengan tipe boolean, baik true ataupun false. Ya, seperti ini. Sekarang kita punya sebuah struktur if yang memeriksa false or true and true. Nanti ekspresi false or true and true akan dieksekusi menjadi satu nilai boolean. Kita juga bisa menggunakan operator relasional untuk mengekspresikan suatu nilai boolean. Bisa juga diekspresikan dengan mengkombinasikan operator boolean dan operator relasional. Bahkan kita bisa menggunakan ketiga operator yang sudah kita pelajari, boolean, relasional, dan aritmatika. Bisa juga kita menggunakan metode yang sudah ada dalam mengekspresikan boolean. Terbayangkan, ekspresi boolean ini bisa menggunakan apa saja? Sebelum kita lihat demo, kamu perlu tahu konsep blok atau scope. Sebuah blok atau scope ditandai dengan kurung kurawal. Kurung kurawal buka menandakan bahwa suatu blok dimulai. Kurung kurawal tutup menandakan blok tersebut berakhir. Berarti kode yang diberikan warna latar kuning merupakan blok kode yang dimiliki oleh if. Kita lihat demonya yuk. Pada demo kali ini, kita akan melihat perilaku dari struktur if. Di sini kita sudah memiliki satu struktur if, di mana struktur ini akan memeriksa nilai dari eksekusi. Di mana nilai eksekusinya kebetulan kali ini bernilai true. Nah, kita coba lihat yuk. Kita compile. Oke, dia berhasil, baik-baik saja, kemudian kita jalankan. Ketika dijalankan, ternyata hasilnya adalah false dan kemudian diikuti dengan 102. Yuk kita lihat apa yang terjadi pada setiap baris kode tadi. Di sini kita membuat sebuah variabel bertipe boolean dengan nama eksekusi yang nilainya adalah true. Kemudian kita membuat sebuah variabel yang bernama x, tipenya adalah integer dengan nilai 10. Sekarang kita masuk dalam sebuah struktur if. Struktur if ini memeriksa apa nilai dari variabel eksekusi. Karena variabel eksekusi bernilai true, sekarang kita masuk dalam scope-nya if. Di sini nilai dari variabel x kita kalikan dengan x itu sendiri, berarti 10 kali 10 adalah 100. Kemudian nilai dari x kita tambahkan dengan 2, menjadi 102. Berikutnya, nilai dari variabel eksekusi kita notkan, berarti yang tadinya true berubah menjadi false. Ketika kita mencetak nilai dari variabel eksekusi, yang tercetak adalah false. Sampai di sini, scope dari if sudah selesai.
Program kemudian melanjutkan untuk mengeksekusi baris di luar scope if. Program kemudian mencetak nilai dari X, yaitu 102. Demo kali ini masih membicarakan tentang perilaku struktur if. Nah, kita masih menggunakan kode yang sama seperti yang kita gunakan di demo 1, namun kali ini nilai eksekusi yang diperiksa oleh struktur if bernilai false. Kita coba lihat ya. Kita compile dulu. Oke, baik-baik saja. Kemudian kita jalankan. Oh, ternyata hasilnya yang dicetak langsung angka 10. Yuk kita lihat apa yang terjadi pada setiap baris kode tadi. Di sini kita membuat sebuah variabel yang bernama eksekusi bertipe boolean yang nilainya false. Berikutnya kita membuat sebuah variabel bernama x bertipe integer yang nilainya adalah 10. Sekarang kita masuk dalam struktur if yang memeriksa nilai dari variabel eksekusi. Nah, nilai dari variabel eksekusi adalah false. Karena bernilai false, kita tidak perlu mengeksekusi kode yang ada dalam scope-nya if. Program kemudian mengskip blok kode dari if. Sekarang kita cukup mencetak nilai dari x, yaitu 10. Struktur if bisa ditulis tanpa menggunakan kurung kurawal. Pada kasus seperti ini, scope dari struktur if hanya meliputi satu instruksi setelahnya. Misalkan kita memiliki sebuah struktur if tanpa kurung kurawal. Nah, di bawah statement if ini ada dua buah instruksi lagi, yaitu x sama dengan 30 plus 5 dan x plus 2. Kalau kita mau menuliskan kurung kurawal pada kode ini, maka jadinya akan seperti ini. Lihat, scope dari if hanya mencakup pada statement yang pertama, yaitu statement x sama dengan 30 plus 5. Sedangkan statement x plus 2 itu berada di luar scope dari if. Kita bisa membuat struktur if bersarang, banyak tingkatnya. Misalnya, dalam if ini kita buat ada if lagi. Dalam if yang baru itu, kita tambahkan if lagi. Jadi sekarang ada 3 if deh. Terus kita tambahin if lagi dalam if yang terakhir. Ada if dalam if dalam if. Asik. Struktur seperti ini kita sebut sebagai nested if atau if bersarang. Pada prinsipnya, kita bisa selalu menambahkan nested if sebanyak yang kita mau. Jangan lupa, kita juga bisa menambahkan if baru di bawah if yang lainnya. Dan menambahkan if lagi di bawah if yang tadi. Dan menambahkan if lagi. Artinya, kita bisa menggunakan banyak if dalam program yang kita buat. Ketika kita memakai banyak if, pemahaman kita akan scope dari if itu menjadi penting. Misalkan kita punya kode seperti ini. Di awal kode ini, kita membuat sebuah variabel bernama x yang bertipe integer yang nilainya 10. Kemudian kita memiliki dua buah struktur if. Struktur if yang pertama memiliki if lagi di dalamnya. Dan if ini memiliki if lagi di dalamnya. Karena kita punya 4 buah if, berarti kita juga punya 4 buah scope yang berbeda. Sekarang kita lihat efek dari perbedaan scope ini. Pada scope yang pertama, dia mendeklarasikan variabel x, dan dia mengenal variabel x dan y. Pada scope yang kedua, dia mendeklarasikan variabel z. Dia mengenal x, y, dan z. Lihat bahwa z tidak dikenal pada scope yang pertama. Scope yang ketiga, dia mengenal variabel x, y, dan z. Scope yang ketiga bisa mengenal variabel y dan z karena scope ketiga ini ada dalam scope yang pertama dan scope yang kedua. Scope yang keempat hanya mengenal variabel x. Nah, mantap kan? Jadi jangan lupa untuk memperhatikan cakupan scope dari struktur if yang kamu buat dalam programmu. Sekarang waktunya untuk membuat kesimpulan. Pertama, struktur if digunakan untuk mengatur alur program berdasarkan kriteria tertentu. Pada diagram alir, struktur ini digambarkan dalam bentuk belah ketupat. Kedua, sebuah struktur if dapat memiliki struktur if lagi di dalamnya, dan begitu seterusnya.
Secara virtual, kamu bisa memiliki berapapun struktur if dalam sebuah program. Ketiga, ketika ekspresi yang diberikan dalam struktur if bernilai true, maka instruksi dalam scope if tersebut akan dieksekusi. Keempat, sebuah scope ditandai oleh tanda kurung awal buka dan tutup. Variabel yang dideklarasikan dalam suatu scope hanya dikenal dalam scope tersebut. Kita sambung lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk mencoba dan berlatih, karena mendengarkan saja tidak akan pernah bisa membuat kamu bisa mengoding.